Salam damai dan salam kasih saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan hari ini. Dan tema yang kita akan bahas hari ini adalah menghadapi tragedi. Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Sebagian dari kita mungkin arah hidup kita berubah sama sekali 180 derajat karena tragedi itu. Karena tragedi itu mungkin juga kita menjadi putus asa dan merasa tak berharga sama sekali. Adalah Jane Crosby atau yang akrab dipanggil Fanny Crosby. Ia lahir pada tanggal 24 Maret 1820. Ia adalah seorang penulis himne dan komposer lagu yang paling produktif sepanjang sejarah. Selama hidupnya, ia menulis lebih dari 8.000 himne Kristen. Lebih dari 1.000 lagu-lagu sekuler. Ia juga adalah seorang penulis dan seorang pembicara publik yang sangat baik dan menjadi seorang perempuan yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Crosby lahir dari keluarga miskin. Ayahnya bernama John dan ibunya bernama Mercy Crosby. Crosby ketika berumur 6 minggu, ia menderita flu dan radang pada mata. Lalu orang tuanya membawanya ke dokter, tapi ia mengalami malpraktik, sehingga ia harus menderita buta seumur hidup. Dokter yang merawatnya pada saat itu merasa sangat menyesal, sehingga ia harus meninggalkan kota itu di mana Crosby tinggal dan pergi ke kota yang lain. Pada umur 6 bulan, ayahnya meninggal dunia, sehingga ia harus dibesarkan ibunya dibantu oleh sang nenek. Ia diajarkan prinsip-prinsip Kristen yang menjadikannya seorang yang sangat mahir dalam menghafal ayat-ayat Alkitab. Pada usia 15 tahun, Crosby kemudian terdaftar di sebuah sekolah yang khusus untuk mereka yang tunanetra. Dia tinggal di sana selama 7 tahun. Dan selama itu ia belajar piano, gitar, dan juga bernyanyi. Tahun 1847 sampai 1858, Crosby bergabung di sebuah sekolah untuk mengajar bahasa Inggris dan sejarah. Kemudian di sana ia bertemu dengan Alexander Van Alstyne, seorang musisi yang juga tunanetra, sesamanya seorang guru. Mereka kemudian menikah dan dikaruniai seorang putri bernama Prancis. Tetapi dia meninggal pada saat usia masih bayi. Lalu kemudian Alexander, suami dari Crosby, menyusul beberapa tahun kemudian. Crosby meski mengalami tragedi dan kesedihan yang bertubi-tubi dalam hidupnya, tetapi ia tidak putus asa, melainkan ia tetap mempercayai Allah. Salah satu lagu yang indah yang ditulisnya, yang merefleksikan imannya kepada Allah, yang mungkin sangat terkenal untuk kita. Lagu itu berjudul Ku Berbahagia Yakin Teguh. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Lalu bait kedua dan ketiga berkata, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Dalam kesempatan lain, Crosby juga berkata,
Aku bersyukur karena aku buta. Sebab jika tidak, mungkin mataku akan terpesona dengan indahnya dunia ini, sehingga aku tak akan setajam ini untuk memuji dan memuliakan Allah. Seandainya, kata Crosby, dokter yang membuatku buta itu ada di sini, saya akan memeluknya dan berkata kepadanya, terima kasih karena engkau telah membuat aku buta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang terjadi secara kebetulan. Pengalaman bahagia ataupun menyakitkan, tak ada yang terjadi begitu saja. Allah turut bekerja di dalamnya. Seperti Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menulis surat ini untuk meluruskan ajaran-ajaran yang diputarbalikkan oleh beberapa pengajar-pengajar Yahudi di jemaat di Roma. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan itu bertumpu pada perbuatan baik. Juga mengatakan bahwa kesusahan dan kesulitan itu adalah bentuk hukuman dari Allah. Paulus menyanggah hal ini. Paulus mengatakan bahwa derita dan kesulitan yang mereka alami atau yang kita alami bukanlah hukuman dari Allah, melainkan Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita. Wenham dan Hannah Whittle Smith, penulis buku Rahasia Kekristenan tentang Kehidupan yang Berbahagia, menafsir kata kebaikan dalam ayat ini. Wenham dan Hannah berkata, kata kebaikan di dalam ayat ini bermakna serupa atau segambar dengan Kristus. Artinya bahwa kesulitan-kesulitan yang kita alami ataupun kita derita bertujuan untuk membentuk kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life menulis, jika Allah Bapa mengizinkan anaknya yang sangat dikasihinya mengalami penderitaan, maka Ia juga akan mengizinkan kita untuk mengalami hal serupa. Karena yang paling diinginkan kita serupa dengan anaknya itu. Sebab menurut Rick Warren, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, hal-hal yang paling tidak kita inginkan, hal-hal yang ingin kita sembunyikan dan mungkin hal yang paling memalukan dalam hidup ini, justru Tuhan akan pakai untuk pelayanan kita yang lebih efektif dan yang lebih besar. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita merangkul tragedi-tragedi yang menyakitkan atau yang tidak mengenakan yang sedang kita alami atau yang telah kita alami. Karena hal itu Tuhan izinkan terjadi agar kita semakin serupa dengan anaknya. Tragedi diizinkan Allah untuk kita alami supaya kita melakukan pelayanan-pelayanan yang efektif dan yang lebih besar di dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita hadapi setiap tantangan, tragedi, termasuk kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami ini dengan pemahaman bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena hanya dengan demikian kita akan dapat bernyanyi seperti Fanny Crosby, ku berbahagia, yakin, teguh. Kiranya Allah memberkati kita untuk senantiasa berdamai dengan tragedi-tragedi yang kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang kami alami, termasuk hal-hal yang menyakitkan.
karena kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk melihat setiap masalah-masalah yang kami hadapi dari perspektif yang benar, dari pandangan Allah. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan oleh karena sedang terinfeksi oleh COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan berkati dan memulihkan hidup mereka. Kami juga mohon kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami, para medis atau para relawan yang sedang berjuang untuk menolong mereka yang membutuhkan. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih saudara yang terkasih dalam Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa lagi. Amin.